Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam COD, cerita orang desa. Di video kali ini kita akan sedikit membahas masih tentang anggrek. Ini adalah satu jenis anggrek spesies. Nah, ini gambarnya atau penampakannya. Nah, tersebar luas di daratan tropis dan subtropis Amerika, Afrika, dan juga Asia. Anggrek ini merupakan anggrek epifit yang tumbuh mulai dari ketinggian 0 sampai 1500 mdpl. Nah, di Asia sendiri bisa ditemukan mulai dari Cina, India, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia tentunya. Dan di Indonesia sendiri setidaknya bisa ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda Kecil. Selain itu juga ditemukan di beberapa tempat di Filipina ya. Ya, ini adalah Greater Yellow Spike Orchid atau secara harfiah berarti anggrek lonjong kuning lebih besar. Anggrek ini memiliki nama ilmiah Polystachya concreta yang dideskripsikan oleh L. Garay dan Asa Sweet pada tahun 1974. Spesies ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1760 oleh Jacquin dengan nama Epidendrum concretum. Dan untuk taksonomi lengkapnya, anggrek ini termasuk ke dalam famili Orchidaceae dari subfamili Epidendroideae yang tergolong ke dalam trib Vandeae dari subtrib Polystacinae dan tentunya dari genus Polystachya dengan nama spesies Polystachya concreta. Subsuku Polystacinae ini memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan subsuku-subsuku lain dari suku Vandeae. Karena anggota dari subtrib ini memiliki tipe pertumbuhan batang simpodial berbeda dengan spesies-spesies dari subtrib lain dari suku Vandeae yang cenderung memiliki tipe pertumbuhan monopodial ya. Si Greater Yellow Spike ini tumbuh dalam rumpun seperti kebanyakan simpodia lainnya ya, dengan pseudobulb yang bisa dibilang cukup kekar dan berhimpit bahkan terkadang saling bertumpuk dengan warna hijau tua cerah dan berbuku-buku. Saat masih aktif dalam pertumbuhannya, para bulb ini diselimuti oleh bridge atau semacam pelepah atau katakanlah lapisan daun pelindung yang perlahan akan menua dan kering seiring dengan pertumbuhan bulb. Bulbnya ini terdiri dari sekitar 3-4 buku dengan bentuk yang meruncing ke atas dan ukurannya yang tidak terlalu besar. Dari pangkal bulb ini tumbuh akar-akar yang bisa dibilang cukup sukulen, bahkan sangat sukulen, dalam jumlah yang bisa dibilang sangat melimpah ya. Bisa dilihat. Dominan akar ini berwarna hijau dengan akar muda berwarna hijau muda dan akar tua berwarna hijau yang lebih tua dengan terkadang dihiasi oleh bercak-bercak putih di beberapa bagiannya. Kemudian untuk daunnya berbentuk oblanceolate atau berbentuk seperti tombak dengan lebar daun yang lebih menyempit ke bagian pangkalnya. Dan di setiap bulbnya setidaknya terdapat 2-4 helai daun yang conduplicate. Daunnya berwarna hijau tua, cerah, yang selaras dengan warna bulbnya, di mana daun-daunnya ini masih akan tetap bertahan sampai masa berbunganya. Kemudian setelah masa berbunganya selesai, perlahan satu demi satu dari daun ini akan kering dan rontok, hingga akhirnya hanya akan menyisakan bulb dan tangkai bunganya saja. Kemudian untuk bunga, spike tumbuh dari pangkal yang paling atas, berdiri tegak dan berbuku-buku. Spike mudanya tumbuh dengan dilindungi oleh sekitar 4 brach yang perlahan akan mengering seiring dengan pertumbuhan kenop. Tipe perbungaannya adalah perbungaan terminal, dengan perbungaan utama ada di puncak spike dan tumbuh beberapa cabang perbungaan di setiap buku-buku spike-nya. Ukuran bunganya terbilang cukup kecil, dengan lebar hanya sekitar 2-3 mm, yang secara umum berwarna hijau, putih pucat atau terkadang sampai kuning cerah, dengan bukaan bunga yang cukup sempit. Bunganya ini bisa dibilang cukup unik, karena jika dilihat dari keumuman mekar bunga anggrek, bunganya ini mekar secara terbalik. Nah, bisa dilihat dari bukaan sepal yang hanya sekitar 45 derajat ini, nah ini tumbuh labellum. Nah kemudian yang di bawahnya ini adalah kolomnya, tempat kelamin bunga berada. Nah kemudian di mana petalnya ini adalah yang dua ini yang kecil, yang di bawah kolom. Menjaga kolom dari bawah seperti posisi tangan menjaga lilin ya.
Nah, bunga-bunganya ini akan dibuahi oleh serangga penyerbuk yang kemudian akan mengubah bunga ini menjadi buah-buah berbentuk kapsul kecil yang tersusun seperti susunan bunganya. Nah, ini adalah contoh buah yang sudah kering ya. Yang tersisa ini hanya cangkangnya saja, sementara biji di dalamnya sudah tertiup angin entah kemana dan mungkin sudah menjadi tumbuhan baru di tempat lain ya. Kemudian untuk perawatan, Polystacia concreta ini setidaknya membutuhkan tingkat pencahayaan sekitar 25.000 sampai 35.000 lux dengan pencahayaan yang tersaring, atau dengan kata lain tidak disarankan untuk mendapat terpaan sinar matahari secara langsung ya. Kemudian untuk suhu yang ideal untuk Polystacia concreta ini sekitar 20 sampai 26 derajat Celcius. Walaupun dia juga bisa ditemukan di daerah dengan suhu rata-rata mencapai 32 sampai 33 derajat Celcius ya. Anggrek ini juga membutuhkan kelembaban yang cukup tinggi ya, sekitar 75 sampai 80% sepanjang tahunnya. Dan penting juga untuk menempatkan si lonjong kuning besar ini di tempat yang pergerakan udaranya cukup tinggi ya. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini cukup segitu dulu ya. Dan seperti biasa, untuk kritik, saran, masukan, atau komentar apapun bisa ditulis langsung di komen di bawah ya. Sudah. Oh ya, terima kasih juga untuk kalian yang sudah bersedia menonton sampai akhir video ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.